Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji periode tahun 2026, perkenalkan nama saya Ismiatul Aziza, mahasiswa PPG PEK 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209251196. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Salafiyah Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 10. Semoga menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Cukup sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini bertemu lagi dengan Bu Ismi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari nanti benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk membaca doanya. Istiadat, kiamat, salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ketua kelas, silakan duduk di tempatnya kembali. Anak-anakku yang saya cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Semuanya ceria, deh. Nggak ada yang ngantuk? Oke, sebelum pelajaran dimulai oleh Bu Ismi, di sini saya akan mengabsen anak-anak hari ini apakah ada yang tidak hadir, oke? Ananda Alnia Ilmiah, Amanda Isma, Azza Syafira, Kaila Ma'rifatus, Mutiara, Laila Fauzia, sakit, Rahel Zahro, Salwa Olivia, Adinda Amiratul, sakit, Zahwa Hadi Adiro. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti untuk hari ini anak-anakku sebagian besar hadir semua. Hanya ada 2 siswi tadi yang tidak hadir karena keduanya sedang sakit. Kita doakan yang sakit semoga oleh Allah segera diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, sudah menjadi rutinitas di sekolah kita mengawali dengan literasi Al-Quran atau membaca surat terlebih dahulu. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita hari ini seperti biasanya,
kita selalu melakukan murojaah atau literasi Al-Quran. Dan untuk hari ini kita semua akan membaca surat Ad-Duha. Kira-kira semua sudah hafal surat Ad-Duha? Sudah. Oke, baik. Kalau gitu, mari kita baca sama-sama surat Ad-Duha diawali dengan a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah benar-benar lancar dan hafal semuanya. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan di surat berikutnya. Jadi dipersiapkan untuk pertemuan lagi suratnya, kelanjutannya dihafalkan. Gitu nggih Nak nggih? Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari bab baru. Sebelum Bu Ismi masuk di bab baru, kira-kira apakah anak-anak masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu kemarin? Masih. Kira-kira waktu pertemuan kemarin kita mempelajari tentang apa? Menteladani kisah para nabi, yaitu tentang kisahnya Nabi Lut. Nama kaum atau umatnya Nabi Lut disebut kaum Samud. Bisa juga disebut dengan kaum Sodom. Ada yang tahu kenapa kok disebut kaum Sodom? Karena mereka kebanyakan kaum Sodom atau kaum Samud ini menyukai sesama jenis. Hal tersebut adalah menyalahi fitrah yang mana Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Sehingga kaum Samud, kaum Sodom ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti semuanya masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Alhamdulillah. Untuk hari ini Bu Ismi akan buka bab baru. Silakan dibuka LKS-nya anak-anakku. Sudah? Satu. Sudah dibuka semua LKS-nya anak-anak? Nah, di bab baru ini kita semua akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Anak-anakku, coba perhatikan. Kalimat Asmaul Husna itu terdiri dari dua kalimat. Yaitu kalimat yang pertama adalah kalimat asma, yang kedua kalimatnya berbentuk husna. Ada yang tahu kalimat asma itu bentuknya kalimat apa? Kalimat isim. Isimnya isim mufrad. Isim apa? Isim jamak. Sehingga asma itu artinya adalah nama-nama husna yang baik. Jadi kalau disambung Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik.
Bon. Jadi, kalau kalian tadi sudah mengerti bahwa Asmaul Husna ini terdiri dari dua kalimat. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Kemudian, bukan hanya Asmaul Husna ini sebagai nama Allah saja. Akan tetapi Asmaul Husna juga merupakan sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, yang dimiliki oleh Allah. Jadi, mulai dari, coba ada yang tahu jumlah Asmaul Husna ada berapa anak-anak? 99. Ada yang coba bisa menyebutkan? Ayo, apa? Al-Qahar, apa? Ar-Rahman, Al-Qabid, oke. Al-Malik, Al-Bari, Al-Quddus, oke. Berarti mungkin sebelum kita pelajari, kalian sudah sering sebenarnya membaca Asmaul Husna ini. Khususnya sering kita baca ketika waktu apa? Subuh. Ketika berdoa itu biasanya kita juga memakai Asmaul Husna. Ketika selesai mengaji, kita juga membaca Asmaul Husna. Dalil ayat tentang Asmaul Husna. Nah, ini semua sudah nampak di layar. Siapa yang mau membacakan untuk Bu Ismi? Oke, silakan Fitria. Suaranya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul qanitul bahul sawirul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Nah, terima kasih. Bagus sekali bacaannya. Jadi anak-anakku, nama-nama Allah ini memang sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran, sehingga dalam keseharian kita, ketika kita membutuhkan apapun, kita bisa menyebut asma Allah ini kita pakai sebagai doa kita. Contoh misalkan kita ingin dilapangkan rezeki kita bisa mengambil asma Allah, ya Razzaq, misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita ingin diberikan apa? Petunjuk, berarti kita menyebut asma Allah yang disebut dengan Al-Hadi. Jadi doanya kita selipkan nama-nama Allah ini agar supaya apa? Agar supaya doa kita dikabulkan. Karena memang apa? Ini juga termasuk fasilitas bagi kita umat Islam ketika berdoa. Bisa dipaham anak-anak? Jadi sudah bisa dimengerti untuk pengertian arti dari Asmaul Husna. Jadi apa tadi arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik atau juga menjadi sifat-sifatnya Allah. Kira-kira di sini ada yang mau bertanya? Oke? Ya, Nadifa? Allah, pertanyaan yang bagus. Jadi apakah Allah itu juga merupakan mempunyai arti sifat? Nah, Allah itu adalah nama Tuhan atau nama zat dari Tuhan kita. Lah uniknya di sini setiap dari huruf lafaz Allah, satu dari hurufnya ini akan kembali kepada pemiliknya, yaitu kepada Allah. Misalkan kalimat Allah ini saya hilangkan huruf alifnya. Kira-kira kalau dibaca bagaimana? Lillahi. Kalian bisa hafal ada ayat yang menyebut kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian lagi misalkan dibuang lagi satu hurufnya. Bisa dibaca apa mboten? Tetap kembalinya kepada Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau dibuang lagi gimana Bu Ismi?
Berarti tinggal apa ini, Nak? Hu. Kalau kita belajar dalam ilmu bahasa Arab, hu ini adalah dhamir kata ganti yang misalkan itu. Kata ganti dari huwa. Huwa artinya adalah dia. Kalau kamu baca surat Al-Ikhlas bagaimana? Qul huwallah. Lah di situ huwanya adalah kembali lagi kepada Allah. Jadi Allah itu bukan nama sifat, melainkan nama zatnya Allah sebagai Tuhan kita semua. Bisa dipaham kira-kira anak-anak? Di sini untuk mempelajari pelajaran kita dalam bab Asmaul Husna tentu ada tujuannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kalian bisa membaca Asmaul Husna. Coba perhatikan, nanti di sini Bu Ismi tidak akan menjelaskan 99 macam Asmaul Husna ini, enggak. Tapi Bu Ismi hanya menjelaskan beberapa saja. Di sini ada asma Allah yang pertama adalah Al-Karim, kemudian Al-Hakam, Al-Haq, kemudian Al-Matin. Berapa macam berarti di sini, Dok? Ada 4 Asmaul Husna. Tujuan pembelajarannya nanti yang menyebutkan dalil nakli tentang Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran yang ketiga. Yang keempat. Jadi menunjukkan perilaku terpuji sebagai implementasi Asmaul Husna dari nama Allah Al-Karim, Al-Hakam, Al-Haq, dan Al-Matin. Jadi nanti kalian, Bu Ismi, perintahkan untuk berdiskusi bersama dengan kelompok-kelompok kalian, dan hasil diskusinya kalian dapat jadi yang keempat, setelah kita mempelajari Asmaul Husna 4 sifat atau nama Allah yang mulia ini, nanti kalian akan Bu Ismi kelompokkan atau membuat kelompok yang mana kalian akan berdiskusi, kemudian bisa tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu kalian bisa menunjukkan perilaku terpuji sebagai implementasi Asmaul Husna dari 4 nama Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Nanti kalian bisa berkelompok, berdiskusi. Nah, setelah itu kalian dapat maju setiap kelompoknya mempresentasikan, maaf ya. Kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi sampean dan juga menyampaikan contoh perilaku apa yang bisa kalian terapkan dalam itu, oke? Nah, ini kan duduknya kalian sudah berkelompok. Benar, nggih? Nah, kira-kira masih semangat semuanya? Masih. Bagaimana kalau misalkan kita awali sebelum saya jelaskan 4 sifat atau nama Allah yang terpuji ini, kita baca semua Asmaul Husna ini dengan dilakukan. Setuju? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kira-kira semuanya sudah hafal itu tadi Asmaul Husnanya?
anak-anakku sekalian, untuk hari ini Bu Ismi sudah mempersiapkan untuk pelajaran kita yang akan kita ajari. Anak-anak, untuk hari ini Bu Ismi tidak akan menjelaskan semua Asmaul Husna yang ada 99 itu, boten. Tapi hanya 4 saja tadi. Yang pertama, sifat atau Asmaul Husna yang berbunyi Al-Karim. Siapa yang tahu kira-kira arti Al-Karim itu apa? Zat yang maha mulia. Allah memiliki sifat Al-Karim atau mempunyai nama Al-Karim. Bisa juga disebut Al-Karim ini sifat yang maha memberi. Jadi bukan hanya diartikan apa? Yang mulia saja. Sehingga kalau kita bisa menteladani dari Asmaul Husna Al-Karim ini, keseharian kita itu tidak terlepas dari pemberian Allah. Kira-kira bisa menyebutkan apa pemberian Allah yang kita terima di setiap harinya? Dikasih kesehatan, bisa bernafas. Semua itu adalah pemberian dari Allah. Coba misalkan satu saja dari nikmat Allah ini kita disuruh bayar. Contoh misalkan, masih ingat tragedi tahun 2019 ada yang namanya COVID-19. Apa itu? Wabah Corona. Nah, pada saat itu, ketika orang sudah terjangkit COVID-19 atau Corona ini, mereka bisa bernafas senyaman seperti kita sekarang ini. Tapi apa? Mereka kalau bernafas membutuhkan yang namanya oksigen. Nah, itu ketika mereka bernafas memakai oksigen, satu tabung oksigen itu yang besar itu 2 hari terkadang habis, dan itu biaya beli tabung oksigen yang besar itu sudah mendekati 500.000 untuk 2 hari. Sedangkan kita semua selama hidup mulai lahir sampai sekarang ada pajaknya bayar oksigen. Bagaimana? Belum nikmat-nikmat Allah yang lain yang setiap hari, bukan setiap hari, bahkan setiap saat kita menerima dari Allah. Nah, untuk sifat yang kedua atau Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari adalah apa ini anak? Al-Hakam. Arti Al-Hakam di sini apa? Maha menetapkan hukum. Sehingga kalau kita bisa menteladani sifat atau Asmaul Husna Al-Hakam ini, kita harus menjadi orang yang bijaksana atau adil dalam diri kita sendiri maupun adil kepada orang lain. Misalkan adil kepada diri kita sendiri bagaimana? Kita punya hak untuk makan, istirahat. Kemudian kalau di kelas kita punya hak untuk belajar. Apalagi? Tidak menyakiti diri sendiri. Itu ketika kita mempraktikkan adil atau apa ini? Al-Hakam dalam diri kita sendiri. Adil juga kita harus terapkan di orang lain. Misalkan dia menjadi seorang pemimpin. Apa misalkan pemimpin? Oke, DPR atau menjadi seorang ketua kelas. Nah, ketika kita memberikan peraturan, kita nggak pilih-pilih, harus adil. Walaupun mungkin ini ada yang tidak melaksanakan tugasnya, mulai temannya ini teman akrab, habis itu nggak ditegur. Sedangkan kalau dia itu karena teman nggak akrab, maka tidak ditegur. Nah, itu namanya tidak adil. Sifat Al-Hakam ini harus kita praktikkan adil kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain tanpa memilih. Oke, kita lanjut di Asmaul Husna berikutnya. Asmaul Husna yang berikutnya adalah yang berbunyi Allah
Mempunyai nama Al-Haq yang mempunyai arti maha benar. Penjelasannya di sini bagaimana? Nah, jadi segala sesuatu, baik itu berupa Al-Quran atau ketetapan Allah, semuanya itu benar. Dan kita harus menteladani itu semua. Kebenaran ini meskipun bersumber dari siapapun. Sehingga ada kalimat unzur maqala wala tanzur mangkola. Lihatlah isi percakapannya atau pembicaraannya, jangan dilihat dari siapa yang berbicara. Meskipun yang berbicara ini anak kecil, tapi kalau yang disampaikan ini adalah sesuatu yang benar, maka kita harus membenarkan. Walaupun yang mengatakan ini, maaf nuwun sewu, orangnya ini sudah usianya sudah banyak, tapi yang diucapkan ini sesuatu yang tidak benar, yang batil, maka kita juga harus berani mengatakan bahwa itu adalah hal yang salah. Seperti itu. Nah, langsung kita masuk di sifat yang keempat atau Asmaul Husna yang keempat. Akhir, kita akan mempelajari sifat Allah atau Asmaul Husna yang berbunyi Al-Matin. Mempunyai arti apa di sini? Al-Matin. Allah zat yang maha kokoh dan maha kuat. Kekuatan Allah itu tidak terbatas. Tidak ada yang menandingi. Kemudian teladan yang bisa kita ambil dari sifat Allah Al-Matin ini, kita bisa menjadi orang yang memiliki pendirian teguh dalam melakukan sebuah kebaikan. Teguh dalam melakukan kebaikan itu contohnya apa? Kalau kita lakukan sehari-hari itu seperti istiqomah dalam beribadah. Istiqomah melakukan kebaikan. Semua itu kan butuh kekuatan. Betul ya? Dan semua itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, kira-kira apakah mulai dari sifat atau Asmaul Husna Al-Karim, yang kedua Al-Hakam, tiga Al-Haq, yang keempat Al-Matin, semua tadi sudah disebutkan makna dan sedikit penjabaran dari Bu Ismi. Kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Oke, Kaila? Ya. Dikasih sakit. Oke, pertanyaan yang bagus. Kira-kira kenapa kalau Allah itu zat yang maha memberi, kok kita terkadang dikasihnya sesuatu yang kayaknya tidak enak sakit? Ada yang mengatakan sakit itu enak? Tidak enak. Lah, ternyata apapun pemberian Allah, meskipun itu berupa sakit atau penyakit, itu juga termasuk ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Dalam hadis riwayat Muslim bahwa Allah memberikan sakit kepada manusia jika dia bersabar, maka Allah menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun yang gugur dari pohon. Masya Allah. Jadi tetap walaupun kita dikasih sakit sama Allah, masih ada hikmahnya. Berupa apa? Dihapuskan dosa. Bukan hanya dosanya saja yang dihapuskan, bahkan apa? Ketika kita dalam kondisi sakit, ketika kita berdoa meminta dengan sungguh-sungguh, maka doa kita juga insya Allah akan diijabah. Seperti itu. Sudah bisa dipaham kira-kira? Oke. Pertanyaan yang lain kira-kira apa? Betul? Sudah bisa dipaham? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk sesi berikutnya Bu Ismi akan membagikan tugas di setiap kelompok dari kalian. Tujuannya kalian nanti akan berdiskusi dengan kelompok kalian dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Gitu nggih? Oke. Bu Ismi bagi kelompok 1 yaitu Asmaul Husna Al-Karim. Kelompok 2 tugasnya dari kelompoknya Kaila. Sini. Kelompok 3
Kelompok 3, kelompoknya Nagifah. Oke, kelompok 4, kelompoknya Rahel. Pon. Pon. Oke, karena duduknya semua sudah berkelompok, jadi tugas kalian adalah berdiskusi. Bu Ismi kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk berdiskusi. Nah, nanti yang sudah siap bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Oke, silakan berdiskusi. Kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak sudah didiskusikan dengan Mas Jamil Kabarau. Ya, ada kesulitan? Betul. Habis ini sebelum sampai mempresentasikan kita ikut dulu dengan hafalan. Oke anak-anak, waktunya sudah melebihi dari yang Bu Ismi tentukan. Jadi waktu diskusi sudah berakhir. Sebentar lagi sampean bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Akan tetapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Untuk menambah semangat kita dengan menyanyikan satu lagu. Kira-kira sudah siap? Ya. Wahid Isnin Salasa. Oke, silakan kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan di depan. Silakan kelompok yang akan mempresentasikan ke depan. Oke, Fitri, kelompoknya Fitri, silakan maju ke depan semuanya. Salam bareng. Salam bareng. Sini, nak. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari Asmaul Husna yang berbunyi Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq.
La ilaha illahu Rabbul Arsyil Karim. Hikmah mengimani Asmaul Husna Al-Karim. 1. Menumbuhkan sikap dermawan. Orang yang meyakini Allah Maha Pemurah terdorong untuk suka berbagi, menolong, dan bersedekah tanpa pamrih. 2. Membentuk akhlak mulia. Meneladani sifat Al-Karim menjadikan seseorang santun, rendah hati, tidak pelit, dan menghargai orang lain. 3. Menumbuhkan rasa syukur. Kesadaran bahwa semua nikmat berasal dari Allah yang Maha Mulia, membuat hati lebih bersyukur dan tidak mudah mengeluh. Contoh menerapkan dalam kehidupan. 1. Gemar berbagi rezeki, ilmu, dan waktu. 2. Memaafkan kesalahan orang lain. 3. Membantu tanpa menunggu diminta. Oke, terima kasih. Kira-kira dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya dari Asmaul Husna Al-Karim. Ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipaham? Terima kasih. Lanjut kelompok yang kedua. Oke, silakan kelompoknya Kaila. Jangan kaku, nggak apa-apa teman-teman. Di sini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari Asmaul Husna yang berbunyi Al-Hakam. Dalilnya, siapa yang membaca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladzi anzala ilaykumul kitaba mufassalan walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Hikmah mengimani Asmaul Husna Al-Hakam. 1. Menumbuhkan sikap adil. 2. Menumbuhkan sikap tawakal dan ridho. 6. Mendorong taat pada hukum Allah. Contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. Tidak memihak saat menjadi penengah konflik. Menilai orang lain berdasarkan fakta bukan prasangka. Menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Menegakkan aturan secara konsisten dan jujur. Sudah. Lanjut kelompok ketiga. Silakan kelompoknya siapa? Nadifa. Kelompok dari Nadifa. Kami dari kelompok 3 akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari Asmaul Husna yang berbunyi Al-Haq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Hikmah mengimani dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Haq. 1. Menumbuhkan keimanan yang kokoh. 2. Mendorong sikap jujur dan adil. 3. Menenangkan hati dan jiwa. Contoh sikap mengamalkan Asmaul Husna Al-Haq. 1. Bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. 2. Menegakkan kebenaran walaupun pahit. 3. Amanah dan bertanggung jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi
anak-anakku sudah bisa semuanya, bagus-bagus, sudah bisa menyebutkan dalil nakliyah dan juga contoh dari Asmaul Husna yang kita pelajari di hari ini. Untuk kali ini kita simpulkan mulai awal pertemuan kita bahwasannya Asmaul Husna Asmaul Husna diambil dari kata ismun dan jamaknya adalah asmaun. Kemudian itu adalah jamaknya, mempunyai arti berapa nama. Hari ini kita pelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama apa? Yaitu Al-Karim, punya arti Allah yang maha mulia, atau juga bisa diartikan Allah zat yang maha memberi. Contohnya Allah zat yang maha mulia atau maha memberi, kita harus mempunyai sifat yang dermawan. Alhamdulillah. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hakam. Apa arti dari Al-Hakam? Allah zat yang maha menetapkan. Bisa menyebutkan contohnya dari Al-Hakam? Ya, kita harus mempunyai sikap adil, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Haq. Allah artinya Allah adalah zat yang maha benar. Dari sini kita bisa mengambil contoh bahwasanya kita yang mana artinya Al-Haq, Allah adalah zat yang maha benar, sehingga kita mengambil contoh perilaku dalam setiap hari. Kita harus menghargai kebenaran baik dari siapapun kebenaran itu bersumber. Kemudian yang keempat adalah Al-Matin, Allah adalah zat yang maha kuat. Yang mana contoh perilaku dari Asmaul Husna ini, kita harus mengajarkan mempunyai sikap yang istiqomah. Kali ini kita akan membuat tebak-tebakan kuis tentang Asmaul Husna, yang mana nanti ketika kalian benar nebaknya, kalian bisa duduk dengan teman-teman yang lain, sedangkan yang salah nanti harus berjalan ke belakang sambil menjewer telinganya sendiri. Kira-kira bagaimana? Sudah siap? Ya. Tepuk semangat dulu. Wahid, Isnin, Salasa. Tepuk semangat. Tepuk semua. Oke, yang pertama, sebutkan Asmaul Husna yang memiliki arti Allah yang maha memaksa. Al-Qahar, benar. Silakan boleh duduk. Allah memiliki Asmaul Husna yang berbunyi Al-Quddus. Apa arti dari Al-Quddus? Yang maha suci, benar. Sebutkan asma Allah yang mempunyai arti Allah yang maha menyempitkan. Rahman. Benar? Salah. Kamu harus ke Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa, Bu Ismi dalam menyampaikan pelajaran, jika ada kesalahan yang baik yang saya sengaja maupun tidak, Bu Ismi minta maaf yang sebesar-besarnya, karena yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Namun jika ada kebenaran, itu murni semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ayo kita doa pulang, diawali dengan bismillah. Bismillah.